Halo semuanya, saya Kevin YSK Leonardo dari Prodi Teknik Material ITB yang mengambil kelas ilmu mekanika retakan. Bersama teman saya Habib Haziki Johan dari kelompok 8 akan memberikan video yang berisi informasi mengenai ilmu mekanika retakan secara garis besar. Jadi, apa sih mekanika retakan itu sendiri? Mekanika retakan adalah bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan penyebaran retakan dalam material. Dalam bidang ilmu ini dilibatkan analisis tegangan dan deformasi di sekitar ujung retakan dan digunakan untuk memprediksi kegagalan dalam struktur akibat retakan. Selanjutnya, kenapa retakan itu bisa terjadi? Secara umum, retakan dapat terjadi karena adanya pengaplikasian beban pada suatu material yang melebihi kapasitas dari material tersebut. Bisa dikatakan secara umum adalah overload. Dapat dikatakan juga terjadi fluktuasi beban dalam satu sisi pada suatu material secara berulang, sehingga dapat menimbulkan keretakan. Pada ilmu mekanika retakan, terdapat dua sifat yang biasanya di-highlight dalam material. Yang pertama, yaitu brittle. Material yang memiliki sifat brittle biasanya mengalami retak atau pecah tanpa deformasi plastis. Maksudnya apa sih? Secara umum, artinya dapat didefinisikan sebagai material yang brittle akan langsung mengalami retak tanpa suatu tanda peringatan. Contoh aplikasi dari material yang brittle itu seperti kaca ataupun keramik. Selanjutnya yang kedua adalah sifat ductile. Material yang memiliki sifat ductile ketika mengalami retakan atau pecah akan terjadi deformasi plastis terlebih dahulu. Artinya, ketika mengalami retakan, material yang memiliki sifat ductile akan menunjukkan tanda-tanda sebelum terjadinya retak secara total. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada logam, aluminium, ataupun baja. Nah, ngomong-ngomong soal ilmu mekanika retakan, ilmu ini tidak jauh dari kondisi yang bernama fatigue. Fatigue adalah kondisi di mana suatu bahan mengalami penurunan kekuatan karena terus-menerus terpapar beban atau tegangan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, yaitu kawat gitar yang ditekuk berulang kali. Pada awalnya, kawat gitar tersebut akan kembali ke bentuk semula. Tapi lama-kelamaan, kawat gitar tersebut akan menjadi lemah dan akhirnya patah. Ketika mengalami fatigue, struktur mikro dari suatu material akan mulai rusak dan itu mengurangi fracture toughness-nya. Artinya, material tersebut menjadi lebih mudah retak dan patah dibandingkan sebelumnya ketika belum diberikan perlakuan apapun. Oke, sekarang kita akan membahas terkait fracture toughness atau ketangguhan retak. Jadi sebenarnya apa sih ketangguhan retak itu? Bayangkan suatu material berupa balok kayu. Jika kita memberikan tekanan pada balok kayu tersebut, maka mungkin akan muncul suatu retakan kecil. Nah, retakan tersebut dapat tumbuh hingga menyebabkan balok kayu tersebut patah. Jadi, ketangguhan retak merupakan sifat material yang mengindikasikan kemampuan material untuk menahan pertumbuhan retakan tersebut. Semakin tinggi ketangguhan retak suatu material, maka material tersebut akan semakin kuat dalam menahan patah. Perbedaan nilai fracture toughness atau ketangguhan retak pada material dapat dilihat pada video berikut. Dapat terlihat bahwa ketika dijatuhkan, botol kaca akan lebih mudah pecah dibandingkan dengan botol baja. Hal tersebut dikarenakan nilai ketangguhan retak pada kaca itu lebih rendah dibandingkan nilai ketangguhan retak pada baja. Selanjutnya, terdapat 3 mode utama dalam pertumbuhan retakan. Mode pertama yaitu adalah mode opening atau retakan terbuka. Jadi, seperti saat kita sedang menarik balok kayu. Lalu mode kedua adalah retakan geser. Jadi, saat seperti kita sedang memotong atau menggunting kertas. Dan terakhir adalah mode ketiga, yaitu adalah retakan terobekan, yaitu saat seperti kita membuka saset kopi atau bungkus plastik lainnya. Dalam mekanika retakan, terdapat juga satu istilah yang bernama stress intensity. Jadi, stress intensity merupakan parameter yang mengukur seberapa besar tegangan yang terkonsentrasi di ujung retakan. Nah, stress intensity ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu adalah pembebanan yang dilakukan, ukuran retakan, dan juga geometri retakan. Untuk jenis geometri retakan yang berbeda, maka perhitungan intensity stress-nya pun akan berbeda. Di antara jenis geometri retakan, yang pertama yaitu adalah through thickness crack, yang kedua adalah surface crack, dan yang ketiga adalah edge crack. Lalu, apa hubungan antara ketangguhan retak dengan stress intensity? Jadi, retakan akan menjalar atau tumbuh ketika nilai dari stress intensity sama dengan atau lebih besar daripada nilai ketangguhan retak. Nah, setelah kita sedikit belajar tentang mekanika retakan ini, sebenarnya apa sih pentingnya mekanika retakan pada kehidupan sehari-hari kita? Jadi, dengan memahami mekanika retakan, kita dapat merancang suatu struktur dengan lebih aman, kita juga dapat melakukan pemilihan material yang tepat, dan juga kita dapat mencegah adanya kerusakan
sehingga menghindari adanya kerugian besar. Salah satu kasus kegagalan material akibat pertumbuhan retakan yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Titanic. Titanic merupakan kapal raksasa yang dijuluki tidak dapat tenggelam, akan tetapi mengalami nasib tragis pada tahun 1912. Tabrakan dengan gunung es merobek lambung kapal dan menenggelamkannya, menelan korban jiwa lebih dari 1.500 orang. Jadi sebenarnya apa penyebab dari tenggelamnya kapal Titanic? Ketika Titanic menghantam gunung es, baja lambung kapal dan paku keling yang terbuat dari besi tempa mengalami patah getas. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya patah getas tersebut diantaranya adalah yang pertama, temperatur air yang sangat dingin, yang kedua adalah benturan kencang dengan gunung es, dan yang ketiga adalah kandungan sulfur yang tinggi pada baja lambung. Jadi, dengan kita memahami mekanika retakan, maka kita dapat memilih material yang lebih sesuai pada Titanic. Dan juga kita dapat meningkatkan desain sehingga desain lambung kapal dapat dirancang dengan distribusi beban yang lebih baik dan mengurangi risiko retakan fatal. Dan yang ketiga, dapat mencegah dan memperbaiki retakan. Teknik inspeksi dan perbaikan yang lebih canggih dapat membantu mencegah retakan kecil menjadi bencana besar. Sekian video dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Makasih.